8,1 angka 17 teman setiamu. Kita kembali lagi ya di BBQ, di Bahagia Bersama Quran, dan juga bersama narasumber kita kali ini yang setia bersama saya setiap hari Senin malam ya teman setia Gasa. Ada Mas Rauf di sini ya Mas Rauf. Dan pada malam hari ini kita mau membahas apa nih Mas Rauf? Kemarin kita sudah membahas ta'awud ya. Ta'awud itu seperti semacam toharohnya sebelum kita melakukan sesuatu. Toharohnya. Ya, dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu kata gitu ya, satu kalimat di mana dalam satu riwayat ini tidak diturunkan di kitab suci lain gitu ya. Oh gitu. Kalimat ini tidak diturunkan di kitab suci lain gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika ayat ini turun gitu ya, ada di tafsir Ibnu Katsir itu ada dari Ibnu Murdaweh meriwayatkan bahwa ketika diturunkan kepadaku satu ayat ini yang belum pernah diturunkan ini, itu seluruh awan lari ke arah timur, kemudian angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua binatang ini dalam satu riwayat hadis, semua binatang mendengarkan melalui telinga mereka, dan semua setan dirajam dari langit gitu ya, dilempari oleh para malaikat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya bahwa tidak sekali-kali asmanya, jadi asma yang ada di dalam kalimat ini diucapkan terhadap sesuatu, melainkan dia pasti memberi keberkahan kepadanya. Nah, ini ada satu kalimat ya, di mana yang menjadi permulaan Al-Quran, permulaan dimulainya Al-Quran, yaitu kata satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai pembuka. Iya, kata Rasulullah ini ketika diturunkan sampai itu awan semuanya berarah ke arah timur, kemudian semua binatang mendengarkan, semua setan dirajam saat itu gitu ya. Dahsyat sekali ayat ini gitu. Dan ini merupakan permulaan gitu ya. Kalau kita di peribahasa Inggris itu kita mengenal ada 1,000 mile gitu ya. Ribuan mil itu dimulai dari satu langkah pertama gitu ya. Dan satu langkah pertama ini menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan manusia gitu ya. Termasuk ketika kita mau menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kebahagiaan kita gitu ya. Kalau pengen bahagia dengan Al-Quran gitu ya, dari pertama tadi kita bersihkan, bertoharoh dan memohon pertolongan kepada Allah dengan ta'awud tadi. Kemudian kita mulai dengan sesuatu yang diajarkan oleh Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ini menjadi satu permulaan yang sangat hebat sekali, kayak langkah pertamanya gitu ya. Langkah pertamanya di awal seorang memulai. Dan Allah menempatkan ini di awal gitu, awal sekali gitu ya, di surah Al-Fatihah. Ini bagian dari surah Al-Fatihah ini, Bismillah ini. Ada di satu hadis tentang ruqyah itu kan, Bismillah Al-Fatihah itu dikatakan 7 ayat yang diulang-ulang ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Iya kan, itu bisa buat meruqyah gitu ya. Kemarin kita sempat bahas tentang ruqyah ya Mas ya. Sempat sedikit ngobrol ya. Jadi bagaimana ruqyah, ternyata ini ada satu ayat yang memang benar-benar dahsyat sekali ya pengaruhnya Mas. Tapi kenapa, yang saya ingin tanyakan, kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi awal dari dari surat ya? Dari surat. Setiap surat sepertinya surat, ada banyak sekali kata Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat. Ada perbedaan ikhtilaf ulama sebenarnya tentang Bismillah ini. Ada yang mengatakan Bismillah itu menjadi bagian dari setiap surat kecuali Al-Baroah gitu, yang tidak dimulai dengan basmalah gitu ya. Tapi ada juga pendapat Ahlul Qurra yang lain bahwa ini adalah sebagai pembatas saja gitu ya, sebagai pembatas ayat-ayat Al-Quran. Kata dalam satu riwayat, ketika Al-Quran ini turun, itu antara satu surat dengan surat yang lainnya itu tidak ada pembatas, ada pembedanya gitu. Makanya Rasulullah menetapkan Bismillah di setiap awal surat ini, kecuali basmalah gitu ya. Basmalah Baroah itu. Baroah itu memang dari isinya ya, atau ubah itu. Nah, jadi tapi juga tetap tadi dilengkapi gitu ya, walaupun di Baroah itu tidak ada, tapi di surat An-Naml itu ayat keberapa lupa ini.
Itu juga disebutkan ada satu basmalah sehingga lengkap sama persis dengan jumlah surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke, untuk Bismillahirrahmanirrahim ini ya Mas ya. Dan sepertinya kalau saya juga mendengar ya, sering mendengar sekali ceramah di berbagai kajian gitu. Kita memulai sesuatu memang harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya tentang membaca Al-Qur'an saja. Segala sesuatu yang baik memang harapannya nanti insya Allah kita akan bahas lebih panjang gitu ya. Dimulai dengan kata Bismillah. Kenapa dan mengapa mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun di samping ini adalah perintah Rasulullah, bahkan makan pun gitu ya. Makan itu kadang juga menjadi satu hal yang penting gitu ya. Penting bukan dalam artian gini. Dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufs bahkan mengurusi makanan ini menjadi hal yang penting sekali gitu ya. Maksudnya menjaga makanan dari hal-hal yang haram, kemudian memulainya dengan itu ya. Samilaha wa kul biyaminikum gitu ya. Dia bacalah bismillah dan mulailah makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah dari yang terdekat, itu ya, salah satu perintah Nabi itu ya. Ternyata seperti tadi di hadis yang diriwayatkan di tafsir Ibnu Katsir tadi, bahwa segala sesuatu yang tidak yang dibacakan bismillah maka Allah akan menurunkan keberkahan dan di atasnya gitu ya. Dan ketika sesuatu itu tidak dimulai dengan kata bismillah, dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah menghilangkan keberkahannya. Apa itu barokah gitu ya? Apa itu barokah? Barokah itu adalah zatul khair gitu ya, atau bertambahnya kebaikan. Makanya dengan bacaan basmalah ini, termasuk dimakan tadi ya. Makan itu yang kita makan dengan baca basmalah itu ya. Bacakan bismillah itu. Kalau enggak nanti ada setan. Ada setan. Satu salah satunya itu ya. Ada yang lain, ini menjadi satu pengaruh melahirkan keberkahan itu ya. Ini kata Rasulullah itu ya. Melahirkan keberkahan itu jadi akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ketika kita mungkin sedang malas gitu ya, malas beribadah, mungkin salah satunya adalah makan kita lupa membaca basmalah. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi, atau mungkin kita ketika sholatnya kok enggak khusyuk, itu mungkin bisa dirunut juga apakah wudunya kita baca basmalah sebelum niat. Itu sebelum. Jadi segala sesuatu yang dimulai atau dibacakan bismillahnya, Allah akan memberkahi hal itu gitu ya. Termasuk ketika kita mulai satu acara, Mas Duki sedang mau siaran dengan bacaan basmalah, insyaallah itu akan menambah keberkahan suatu acara, dan keberkahan itu akan memberikan zatul khair, bertambahnya kebaikan itu. Jadi mungkin memang sangat penting sekali ya teman setia angkasa Bismillahirrahmanirrahim ini. Sampai-sampai kalau di video pun tentang makan tadi pernah lihat, kalau belum baca bismillah tiba-tiba setan datang ke meja makan, ikut makan. Kayaknya serem banget kalau setan bisa diwujudkan seperti itu. Dan teman setia angkasa, kita akan masih ngobrol-ngobrol tentang banyak ya di sini materinya, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman setia angkasa yang mau gabung atau mau berbagi opini, silahkan ya, bisa kirim SMS ataupun WhatsApp ke nomor 085711145945, atau komen juga di Facebook ya, di @angkasa7. Di sini sudah ada yang gabung ternyata. Saya sapa dulu. Ada Ibu Kurnia Bintara, Sayong Gandem Angkasa 7. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Katanya bismillah itu ada 114 lafaz. Meskipun At-Taubah tidak diawali bismillah, namun sebuah kisah dalam Al-Quran meriwayatkan saat Nabi Sulaiman mengirim surat cinta ke Ratu Bilqis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl tadi ya, Bu Kurnia. Lengkap, jadi 114. Ternyata tidak ada yang ganjil ya. Meskipun dikurangi satu, tapi diganti dengan surat cinta dari Nabi Sulaiman. Oke, terima kasih ini untuk Bu Kurnia Bintara ya, yang sudah gabung mengirimkan opini di Facebook ya. Terima kasih sekali, dan semoga acara di malam hari ini bisa memberikan manfaat, dan kita akan kembali lagi teman setia angkasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini adalah kalimat yang familiar banget untuk kita semua teman setia Angkasa, karena dalam keseharian kita ini tentunya selalu melakukan kegiatan dan juga aktivitas ya. Karena tanpa kegiatan dan aktivitas, kehidupan kita ini pasti akan terasa sangat hampa gitu, hambar. Kayaknya nggak produktif banget gitu kegiatan sehari-hari. Nah, tapi teman setia Angkasa, kegiatan tersebut untuk orang beriman ya, itu sangat bermakna banget kalau kita ini memakai kalimat yang sangat menggugah gitu kan, menggugah jiwa ataupun menggugah dari ruhaniyah kita ya, ruhaniyah kita. Apalagi kalau bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan orang termasuk saya juga, kita gitu pasti sering lupa gitu membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, karena memang ya mungkin kesibukan kita karena nggak sempat atau gimana gitu, kita sering melupakan kalimat ini. Padahal kalimat ini sangat menentukan sekali teman setia Angkasa sebagai apa ya istilahnya, diterima atau enggaknya mungkin gitu ya Mas Rauf ya. Iya, jadi ya itu salah satu niat untuk meluruskan niat. Iya, meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah, menjadikan semua amal. Jadi amal itu kan ada amal yang memang ubudiyah secara langsung kepada Allah. Ini juga harus dimulai dengan bismillah, karena ini juga agar lurus niatnya ini karena Allah sehingga diterima amalnya. Begitu juga dengan amalan yang ibadah-ibadah yang memang ghairu mahdoh gitu, yang ibadah amalan kebaikan kita sehari-hari, yaitu memang juga harus dimulai dengan bismillah gitu ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih Mas Rauf kita kok dalam setiap aktivitas gitu kan, kita selalu dianjurkan ya, selalu dianjurkan untuk memakai Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah ada gitu kalimat yang lain selain Bismillahirrahmanirrahim? Iya. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Jadi memang salah satunya ketika kita mulai makan tadi itu ya. Ketika mulai makan tadi, ketika seorang membaca basmalah, jadi makna dari bismillah itu sendiri sebenarnya adalah lebih kepada seperti kita ingin memulai sesuatu, melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah gitu ya. Dengan menyebut nama Allah sambil memohon pertolongan kepadanya, kepada Allah ini, agar kita terhindar dari keburukan-keburukan dari hal yang bisa didapatkan dari kejadian itu atau perkara yang kita lakukan itu. Itulah nama ya. Sama seperti gini misalnya Mas Dwiki sedang mau berbuat maksiat, baca bismillah. Kira-kira gimana Mas? Baca ya, ingat gitu. Ingat nggak jadi ya? Ada cerita itu maling baca bismillah gimana? Masih jadi nyuri apa enggak gitu ya. Begitu juga dengan ketika seseorang melakukan kebaikan itu, kita meluruskan niat kita agar kita sama halnya ketika seorang melangkah mau melakukan sesuatu. Nah, ini untuk apa sesuatu ini menjadi one step pertama, langkah pertama seorang melangkah. Maka ini juga menentukan hasil akhirnya. Makanya dalam riwayat yang disampaikan Imam Muslim itu ya, misalnya ada innamal a'malu binniyat yang pernah kita kaji gitu hadis ini ya. Sungguhnya segala perbuatan niatan dan kita akan mendapatkan apa yang diniatkan oleh kita gitu ya. Sama dengan ketika seorang membaca bismillah, maka kita akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian keberkahan gitu ya, keberkahan gitu ya. Dan lain banyak hal sekali gitu ya. Di antaranya itu tadi ketika kita membaca basmalah ketika makan itu ya, ada hadis yang sangat populer tentang dua setan yang bertemu gitu ya. Ada setan gemuk dan setan yang kurus gitu ya. Dan kemudian kurus, terus yang setan yang gemuk nanya kenapa sih kamu kok kurus sekali gitu ya. Nah, ini orang yang aku goda ini selalu membaca basmalah gitu ya. Ketika mau makan baca basmalah, saya nggak bisa makan gitu ya. Nggak bisa ikut makan gitu ya. Saya mau pakai baju
dia baca basmalah, kita nggak bisa ikut pakai baju gitu ya. Kedinginan mau menggauli istrinya dia juga membaca menyebut nama Allah gitu kan. Maka saya juga tidak. Nah ini ketika yang punya anak soleh, pengen punya anak soleh ini, ini juga harus membaca basmalah gitu ya. Ketika ada doa sendiri gitu ya. Ada doanya untuk ketika mau berhubungan itu juga harus dengan nama Allah ini dan berlindung dari godaan setan. Termasuk seperti ini di setan tadi, setan itu akan menggoda, jangan sampai setan ikut andil dalam saham terhadap anak-anak kita dalam gitu. Sahamnya. Itu salah satunya itu ya. Kemudian tadi juga Bismillah ini ketika diturunkan juga merupakan satu ayat yang sangat luar biasa sekali gitu, sampai awan semua malaikat dirajam gitu ya. Itu di semua binatang mendengarkan. Itu dalam riwayat Ibnu Katsir itu ya. Itu seperti itu, begitu luar biasanya. Kemudian Bismillah ini juga dalam satu riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat penyiksa yang ada dari neraka itu, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari basmalah itu ya. Jadi malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang menyiksa di neraka gitu ya, dan komandannya adalah Israel gitu ya. Barang siapa yang ingin dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang ingin selamat dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 ini, maka bacalah Bismillah ini ya. Dan Allah akan membangunkan surga-surga itu ya. Kemudian Rasulullah juga pernah melihat ada 30 malaikat berebutan mencatat perkataan seorang laki yang mengucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih gitu ya. Itu juga ada malaikat yang banyak sekali yang mencatat itu ya, berebutan untuk mencatatnya itu ya. Kemudian dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ada seorang yang membonceng gitu ya di belakang bonceng di untanya Nabi itu. Kemudian dia terprosok gitu ya. Kemudian dia mengatakan celakalah setan gitu ya. Celaka kowe setan gitu ya. Kita memaki setan gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah melarang gitu ya. Jangan kamu katakan celakalah setan, tapi justru itu akan membuat setan itu semakin besar gitu ya. Semakin gede gitu ya. Tapi katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan mengecil gitu ya. Nah, ini menjadi itulah pentingnya Bismillah gitu ya. Bismillah salah satunya adalah untuk nanti agar benar-benar mengkanter ke godaan setan. Di samping tadi dengan Bismillah kita berpakaian, bisa kita dengan makannya juga, dan Allah akan melahirkan seperti hadis yang sudah pertama kali kita sampaikan, Allah akan memberikan keberkahan kepada sesuatu yang dimulai dengan Bismillah. Bacaan Bismillah. Banyak sekali ya Mas Rauf tentang keutamaan, istimewanya basmalah. Dan ternyata memang salah satu kunci ya untuk kita tidak tergoda. Salah satunya terhindar gitu. Kita baca Al-Quran aja kita disuruh membaca Bismillah itu. Kita istilahnya kita mau belajar petunjuk dari Allah, karena memang juga kita ketahui bahwa banyak juga orang yang membaca Al-Quran seperti pertemuan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Mungkin juga kita belum betul juga ya bagaimana dalam Bismillah ini ya. Iya, salah satunya niat dan basmalahnya ini. Karena keberkahan Allah gitu ya, zadul khair. Jadi yang menambah keberkahan dalam setiap aktivitas kita itu kan Allah gitu ya. Jadi suatu ketika Bismillah disampaikan satu kebaikan, maka insya Allah itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikannya langsung bertambah dan juga bertambah. Iya, ini ada. Saya pernah ketika ditanya gitu ya, Mas, gimana sih caranya ketika kita misalnya sedang down gitu, sedang drop gitu ya.
mulailah dari hal-hal yang kecil. Saya ngajar menjawabnya biasanya mulailah dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil gimana, Mas? Salah satunya adalah membaca basmalah ini. Setelah jadi kebaikan itu salah satunya dengan baca basmalah itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Al-Qur'an. Baca Quran. Sebelum tidur baca basmalah. Itu insyaallah ketika sebelum tidur kita membaca berdoa sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, kemudian salah satunya membaca basmalah, maka insyaallah akan dimudahkan oleh Allah ketika bangun malam. Begitu juga ketika kita bangun, bismillah kita mau bekerja, dan insyaallah akan kita bangun bismillah gitu. Insyaallah akan dimudahkan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah dalam kehidupan kita. Oke, teman Setia Angkasa, sepertinya banyak sekali juga ya. Dan memang makna dari bismillah ini sangat luar biasa. Sudah disebutkan banyak sekali fadilah-fadilah dan juga keistimewaannya bagaimana bismillah itu, teman Setia Angkasa. Namun kita akan mengenal lebih dalam ya tentang makna bismillah ini, bagaimana sih sebenarnya makna dari bismillah ini, kenapa kok bisa menjadi seistimewa ini. Kita akan bahas setelah ini, Mas Rauf. Jangan kemana-mana, tetap di BBQ Bahagia. Oke, masih di BBQ Bahagia bersama Quran ya. Bersama kita di sini ada Dwiki dan juga Mas Rauf ya, yang masih setia nemenin Setia Angkasa semua di 88,1 Angkasa 7 teman setiamu. Dan tadi sudah kita bicarakan ya teman Setia Angkasa, banyak sekali keistimewaan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini. Dan kita akan membahas pada kali ini tentang bagaimana makna dari Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri ya Mas Rauf ya. Nah, silakan Mas Rauf dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim itu satu kata di mana Allah mengajarkan manusia ketika kita ingin mempelajari Al-Qur'an, ingin mendapatkan manfaat dan kemuliaan dari Al-Qur'an, termasuk kebahagiaan dari Al-Qur'an, maka Allah mengajarkan satu kalimat yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini seperti tadi saya sampaikan memiliki makna bahwa kita menyebut nama Allah gitu ya, isim nama Allah gitu ya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim gitu ya. Maha Rahman dan Maha Rahim. Bi ini bermakna seperti ketika kita bersama ini menyebut nama Allah, sehingga kita bisa merasakan kebersamaan bersama Allah. Kita sedang diawasi oleh Allah, kita sedang melakukan. Maka seperti tadi misalnya ada orang mau nyolong gitu, ketika dia membaca bismillah, maka kemungkinan besar dia akan jadi nyolong gitu ya, karena dia mengingat Allah, semoga sukses. Kemudian dia ingat bahwa ada Allah ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang mengawasinya. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Dan ada dua kata sifat Allah ini, Ar-Rahman dan Rahim. Ini sebenarnya dari satu kata ini, termasuk Rauf nama saya gitu ya. dari Allah ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf gitu kan. Ada Asmaul Husna itu. Dari 9 Asmaul Husna itu. Sama-sama kasih sayang gitu ya. Namun bedanya ketika Ar-Rahman gitu ya. Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih kepada semuanya gitu ya. Jadi kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk itu adalah Rahman gitu ya. Dan ini diberikan 99 bagian itu ya, 99 bagian kepada manusia itu satu bagian itu, maaf ya. Satu bagian rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kasih sayangnya Allah diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Itu satu bagian dari 100 bagiannya itu, kalau 1%-nya bagian kasih sayangnya Allah itu ya. Itu Ar-Rahmannya itu. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Makanya kita mengetahui ada satu binatang gitu ya, kalau di bambu itu ada apa namanya, entong yang seperti apa yang itu di dalam bambu saja itu bisa mendapatkan rezeki itu ya. Itu adalah salah satu kasih sayangnya Allah kepada semua makhluknya gitu ya. Wah, kita kan ada ya itu binatang yang di dalam bambu itu
dapat makan dari mana gitu ya. Singgatnya ya. Ya, seperti singgat itu ya. Padahal di dalam bambu yang rapat sekali gitu ya. Tidak ada cahaya bahkan. Tidak ada cahaya, tidak air saja susah untuk meresap ke dalamnya. Ini Allah tetap memberi rezeki. Ini salah satu rahmannya Allah itu tadi. Kemudian kalau rahim ini lebih spesifik lagi gitu ya. Rahim ini lebih spesifik lagi karena ini kasih sayang khusus kepada orang-orang mukmin. Makanya kalau khusus ya. Khusus diberikan kepada orang-orang mukmin saja gitu ya. Makanya kalau dulu kita ngaji itu ya, ketika mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ingkang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi ingkang welas asih ing dalam akhirat bloko gitu ya. Itu bahasa kitab dulu gitu ya. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang khusus yang spesial hanya buat orang-orang yang beriman saja. Dan ini akan mendapatkan 99 bagian itu diberikan di akhirat kelak gitu. Jadi kalau orang, makanya kalau kita melihat ya orang-orang kafir mungkin yang senang bersedekah, maka Allah membalasnya langsung di dunia. Sedangkan kalau langsung cash gitu ya. Makanya sedangkan orang mukmin kadang Allah menahannya, kadang Allah ini perbedaannya itu. Kadang tidak langsung memberikannya di dunia itu. Sedangkan Rauf itu ya, Ar-Rauf itu adalah kasih sayang kepada orang yang tertimpa musibah ini ya. Jadi sama-sama kasih sayang tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau Ar-Rahman tadi kasih sayang menyeluruh kepada seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim ini lebih spesial lagi, hanya kepada orang-orang mukmin saja. Dan Ar-Rauf tidak di itu ya. Tapi ini adalah orang yang terkena musibah. Allah menyantumkan dua nama ini dalam hal tadi gitu ya. Ketika seorang sudah menyebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah, kita merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, dan setiap perbuatan kita terekam oleh Allah ini ya. Kemudian seakan-akan Allah mengatakan ini ya, apakah kamu masih mau berbuat maksiat ketika Allah telah memberikan kasih sayang yang begitu banyak kepada kita gitu ya. Bahkan Ar-Rahmannya ini bukan hanya kepada manusia gitu ya. Rahmannya itu bukan hanya alam, ya. Seluruh alam, bukan hanya orang mukmin saja. Rahmat, kasih sayangnya Allah itu ya. Kasih sayangnya Allah itu benar-benar disebar oleh Allah. Benar-benar disebar oleh Allah kepada seluruh makhluk hidup gitu ya. Apakah kamu masih nggak mau patuh sama Allah itu istilahnya gitu ya. Kayaknya malu lah gitu ya. Kemudian ditambah lagi satu lagi, ini semacam juga kalau tadi kasih sayangnya gitu. Dan ada iming-iming gitu ya di akhirat nih, Ar-Rahim, kasih sayang yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang mau patuh sama Allah gitu. Kalau tadi kita dengan Ar-Rahman itu seakan-akan gitu ya, seakan-akan kita dibuat malu. Oh iya ya, begitu banyak kasih sayang Allah yang diberikan. Bahkan kasih sayang ini bukan hanya untuk orang mukmin saja gitu ya. Orang kafir juga diberi rezeki, hewan, tumbuhan semua diberi rezeki oleh Allah gitu ya. Maka apakah kita mau bermaksiat kepada Allah gitu ya? Kemudian udah nggak ada di samping itu kemudian ada Ar-Rahim gitu ya. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang diberikan spesial hanya orang-orang yang nanti kalau akan masuk ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah ini. Nah, ini adalah kasih sayang yang spesial untuk orang mukmin. Itulah makna bismillah. Jadi seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka ketika dia memulai segala aktivitasnya, dia mulai dengan satu kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Di samping tadi seperti tadi, setan juga sudah lari ya. Lari itu dari makannya saja sudah lari. Kalau dia tidak baca basmalah, maka setan akan kuat menggodanya semakin kuat. Dia juga sudah setan juga memakai baju yang kita pakai gitu. Dan dengan ucapan bismillah ini kita akan melindungi diri kita dari setan-setan yang semua setan-setan gitu ya. Iya, kemudian juga melindungi hati kita dan meniatkan, meluruskan niat. Kalau kepada Allah sedang lupa, kemudian kita luruskan lagi bismillah itu dengan nama Allah itu. Bismillah. Oke. Itu tadi ya banyak sekali penjabaran yang sudah disampaikan oleh Mas Rauf ya, tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak hanya Bismillah di dunia saja, ternyata ya maknanya itu, kasih sayangnya itu menyeluruh kepada seluruh alam dan juga sampai kepada akhirat ternyata.
Nah, saking dahsyatnya makna ini, maka teman Siti Angkasa, kita sangat dianjurkan untuk selalu membaca bismillah dalam setiap aktivitas. Bahkan kita. Setiap aktivitas yang kecil ya, saya tekankan lagi, makan dan sebagainya, kita harus baca basmalah. Dari makan, dari memakai pakaian gitu ke kamar mandi pun gitu ya. Kamar mau mandi. BAB atau BAK juga. Bismillah di luar kamar mandi dulu baru masuk.